Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Siti Aisyah dengan NIM 2285150011 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai kajian fonologi. Oke, langsung saja kita bahas mengenai fonologi. Apa sih fonologi itu? Fonologi menurut bahasa, fon artinya bunyi, sedangkan logos artinya ilmu atau suatu tatanan. Itu menurut bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah, Nikon Turberts mendefinisikan bahwa fonologi adalah dalam kata Inggrisnya the study of training to the system of language, artinya kajian tentang bunyi yang berkaitan dengan sistem bahasa. Nah, jadi apa sih fonologi itu? Ya, fonologi itu ilmu yang membahas seluk-beluknya bunyi. Khususnya adalah bunyi bahasa, bunyi bahasa. Nah, bunyi bahasa itu apa sih? Bunyi yang berartikulasi. Maksudnya bunyi yang berartikulasi itu apa? Bunyi yang dihasilkan oleh artikulasi manusia. Nah, bunyi ini memiliki makna, tidak seperti bunyi-bunyi lain, misalnya fluid. Fluid itu mempunyai makna, akan tetapi karena tidak ada artikulasinya, maka bisa bermakna apabila dijadikan sebuah sandi. Misal sandi mos, misalkan bunyi-bunyi yang dimaksud ini maksudnya tuh bahasa yang dihasilkan oleh artikulasi itu yang dikaji dalam kajian fonologi. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya tidak semua bunyi yang kita pelajari di sini masuk pada kajian bunyi bahasa. Bunyi bahasa hanya dihasilkan oleh artikulasi manusia. Lanjut mengenai kajian fonologi. Kajian fonologi itu terbagi dua, ada kajian fonemik dan adanya kajian fonetik. Nah, secara garis besarnya kajian kita bisa lihat dari penjelasan yang terpampang dari PPT. Tapi secara garis besarnya fonemik ini bunyi yang diartikan sebagai pembeda makna. Contohnya yaitu mengenai kata tari dan kata lari. Nah, kata dua ini memiliki kemiripan, akan tetapi oleh satu huruf, tapi jadi perbedaan yang sedikit itu menjadi beda dan berubah. Nah, jadi secara garis besar kajian fonemik yang dimaksud fonemik itu sebagai pembeda makna. Kemudian ada yang kedua yaitu fonetik. Fonetik ini ilmu linguistik yang membahas bunyi dari segi pembuatan atau proses penciptaannya, apa saja alat yang terlibat, bagaimana cara organ tersebut menghasilkan bunyi tertentu. Jadi kalau fonemik itu membahas bunyi sebagai pembeda makna, sedangkan fonetik proses pembentukan itu sendiri apa. Nah, baik, kita lanjut mengenai fonetik. Nah, fonetik ini terbagi tiga, adanya fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan adanya fonetik auditoris. Nah, kalau fonetik artikulatoris yaitu mengenai sama-sama membahas apa yang berkaitan dengan pembentukan bunyi bahasa. Terus bagaimana cara pembentukan artikulator tersebut. Kemudian yang kedua yaitu fonetik akustik, yaitu mempunyai membahas tentang ilmu-ilmu gelombang seperti yang ada di ajaran fisika, namun yang kita tidak mempelajari itu. Yang ketiga yaitu mengenai fonetik auditoris, yaitu mengenai yang didengarkan oleh kita. Semisal saya berbicara dan didengarkan oleh orang lain, itu melalui adanya proses. Baik, kita lanjut mengenai jenis bahasa. Jenis bahasa tersendiri terbagi dua, ada jenis bahasa yang distinktif dan ada jenis bahasa yang tidak distinktif. Nah, jenis bahasa yang distinktif yaitu bunyi yang membedakan makna atau lebih dikenal dengan istilah fonem dengan teknik minimal fair yang membedakan makna fonem. Contohnya kata buku dan kata buka. Dua kata ini terdapat bunyi yang berbeda antara U dan A. Masing-masing membedakan makna, oleh karena itu bunyi tersebut merupakan fonem yang berbeda antara U dan A. Kemudian yang kedua yaitu bunyi yang tidak distinktif, yaitu bunyi yang
membedakan makna yang bersifat fonetis, yakni bunyi saja tetapi dengan maksud sama. Misalkan kata syukur syuku dan r, dan kata syukur suku dan r. Nah, fungsinya sama, yakni fonem s dan fonem y, tetapi mereka berbeda antara kata y dengan s. Tapi memiliki arti yang sama. Lanjut, kita mengenai perbedaan antara fonetik dan fonemik. Pertama, mengenai fonetik. Fonetik itu studi bahasa tanpa memperhatikan makna. Nah, yang kedua, sedangkan fonemik yaitu studi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Yang kedua, sedangkan fonemik fonetik itu kajian bunyi yang tidak fungsional, sedangkan fonemik itu kajian bunyi yang fungsional, kebalikannya. Kemudian yang ketiga, sedangkan fonetik itu bunyi yang serta fonetik tidak memiliki makna, sedangkan fonemik bunyi yang membedakan makna. Terus yang terakhir adanya fonetik itu bersifat umum semua bahasa, sedangkan fonemik spesifik untuk bahasa tertentu. Baik, kita lanjut mengenai manfaat dan tujuan adanya fonologi dan tujuannya. Mengenai tujuannya yaitu dapat mendeskripsikan bagaimana fungsi organ tubuh sebagai alat bicara, bunyi, dan bahasa. Yang kedua yaitu mendeskripsikan bagaimana proses terjadinya bunyi bahasa. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan bahasa berdasarkan karakteristiknya. Kemudian itu termasuk kepada manfaat. Kemudian tujuannya itu dapat menentukan identitas fonem, kemudian mendeskripsikan struktur fonem, mendeskripsikan kaidah fonem, dan dapat mendeskripsikan khasanah fonem, dan dapat mendeskripsikan klasifikasi fonem. Mungkin lanjut mengenai tujuan praktis dari fonetik, yaitu yang pertama dapat melatih artikulasi bahasa dalam berbicara, yang kedua itu dapat menyembuhkan penderita tata bicara, yang tiga yaitu dapat pembelajaran bahasa yang kedua. Kemudian tujuan praktis dari fonemik yang pertama yaitu penyusunan sistem ajaran eja suatu bahasa, kemudian yang kedua perbandingan antar bahasa, kemudian yang tiga penelusuran hubungan kekerbatan antar bahasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.